Wanita ini mendorong sebatang kayu ke dalam air. Pada saat yang sama merasakan dinginnya air danau yang menusuk tulang. Tangannya yang memegang batang kayu dengan cepat berenang ke tengah danau. Setelah menemukan kira-kira lokasinya, wanita berenang ke dasar danau. Di dasar danau ternyata ada pesawat yang tenggelam. Setelah berenang ke pesawat menemukan beberapa paket. Wanita itu dengan cepat naik ke permukaan. Tepat ketika dia akan membawa barang-barang ini kembali ke darat. Lalu tiba-tiba seekor beruang coklat muncul di perkemahan. Mengandalkan indera penciuman yang sensitif, beruang coklat menemukan makanan wanita itu. Lihatlah binatang raksasa di depannya. Ana di danau terasa sangat tidak berdaya. Tetapi tepat pada saat ini, beruang coklat sepertinya telah menemukan sesuatu. Itu berbalik dan langsung menuju ke sisi samping Sam yang tergeletak di pantai. Ana melihat adegan ini. Dengan putus asa menamparkan permukaan air. Dia mencoba mengalihkan perhatian beruang coklat. Tapi beruang coklat tidak memperhatikannya. Itu perlahan mendekati Sam. Untungnya, setelah beruang coklat mengetahui Sam sudah mati, tidak merasa ingin makan lagi. Itu pergi begitu saja meninggalkannya di belakang. Ana di dalam air menghela napas lega. Setelah kembali ke darat, dia memeriksa isi paket yang pertama. Tapi di dalamnya kecuali beberapa dolar, maka tidak ada yang berguna. Setelah itu, Ana menarik mayat Sam. Pergi ke tempat yang tanahnya lunak untuk dikubur. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Melihat tas penuh kertas bekas, Ana mengeluarkan kacamata dalam paket. Menggunakan tumpukan uang sebagai konduktor. Tidak hanya mereka berhasil menyalakan api, tapi juga menyulut sedikit harapan yang tersisa di hati Ana. Untuk bertahan hidup di tempat terpencil ini, masalah air harus diselesaikan dulu. Meskipun sungai di sini semuanya adalah air salju dari pegunungan, tapi di dalam air juga banyak kotoran hewan yang membuat bakteri berkembang biak di dalamnya. Ana hanya bisa memasuki hutan lagi. Temukan solusinya. Sangat beruntung. Baru berjalan beberapa langkah, Ana menemukan beberapa potongan logam. Setelah mengatur batu ke dalam bentuk yang tepat, dia meletakkan potongan logam di atas api untuk membuat semangkuk air. Masalah air yang paling penting telah terpecahkan. Berikutnya adalah sumber makanan. Manusia dapat bertahan hidup selama sekitar 1 bulan bahkan dengan hanya minum air. Tapi di hutan terpencil ini, peluang seseorang menemukan Ana hampir nol. Dia harus merencanakan ke depan selama sisa hidupnya. Setelah mencoba beberapa kali, jelas Ana tidak bisa menangkap ikan dengan tangan kosong. Kemudian Ana menggunakan anting-anting itu sebagai kail pancing. Ikat salah satu ujung tongkat dengan benang katun. Itu melengkapi pancing sederhana. Tidak lama kemudian, ikan tersangkut di pancingnya. Tetapi benang katun yang halus tidak dapat menahan kekuatan yang begitu besar. Tidak ada cara lain Ana sekali lagi pergi ke hutan. Hutan ini tampaknya adalah tanah keberuntungannya. Ana menemukan banyak blueberry di sini. Setelah makan dan minum, dia memasukkan sisa blueberry ke dalam wadah. Lalu dia kembali ke hutan. Dia memetik lebih banyak blueberry. Tapi tepat pada saat ini, langit tiba-tiba turun hujan. Ana sepertinya mengingat sesuatu. Setelah kembali ke perkemahan, dia menggunakan botol kosong yang tersisa untuk mengumpulkan air hujan. Lalu bersembunyi di bawah atap tenda yang dia siapkan. Duduk diam dan tunggu sampai hujan berhenti. Wanita yang telah lama berkeliaran di antara pegunungan liar ini segera kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Tapi setelah dia melihat foto-foto anaknya, segera menjadi kuat kembali. Ana, setelah mengemasi barang-barangnya, pergi ke puncak gunung. Setelah menentukan arah, dia mulai dalam perjalanan pulang. Untuk menghindari tersesat di hutan, dia menandai jalan dengan kantong plastik. Ana sedang berjalan-jalan ketika dia tiba-tiba melihat jejak kaki di tanah. Ini berarti seseorang sudah ada di sini. Ikuti saja jejak ini. Dia akan bisa keluar dari hutan ini. Tapi begitu Ana berjalan-jalan sebentar, dia tiba-tiba menemukan kantong plastik di dahan pohon. Itu tanda yang dia tinggalkan.
Tepat pada saat ini, dia baru menyadari sesuatu. Dia segera memeriksa kakinya. Baru sekarang dia menemukan bahwa jejak kaki itu benar-benar ditinggalkan sendiri. Tidak ada pilihan lain. Anna harus kembali ke perkemahan sekali lagi. Dia menemukan peralatan menjahit. Setelah menggiling dengan magnet di jam tangan, dia memasukkan jarum ke dalam gelembung. Seperti itu. Kompas sederhana telah dibuat. Ikuti arah jarum yang menunjuk. Anna sekali lagi kembali ke hutan. Tapi sekarang hujan lagi. Suhu tubuhnya turun dengan cepat. Ditambah membawa tas berat. Membuat seorang wanita hampir kelelahan. Tidak ada jalan lain. Anna harus membuang tabletnya dan melanjutkan perjalanan. Tetapi kekuatan fisik masih tidak berhenti menurun. Ransel semakin berat dan berat. Dia harus membuang setiap barangnya satu persatu. Hal-hal yang dia tidak butuhkan untuk diri sendiri saat ini. Termasuk potongan kertas yang iri itu. Wanita itu berjalan dalam delirium. Tiba-tiba dia melihat seikat uang di tanah. Anna buru-buru mengeluarkan kompas dari ranselnya. Tapi magnet pada jarum telah menghilang. Tepat ketika dia akan mengasah kembali jarumnya. Lalu tiba-tiba teringat. Ketika dia pergi, dia lupa membawa jamnya. Anna belum sempat bosan. Kemudian suara tiba-tiba di belakangnya membuatnya sangat gugup. Dia dengan cepat memanjat pohon terdekat. Tapi dahan tiba-tiba patah. Membuat wanita itu menggantung terbalik dari pohon. Sampai melihat, Anna menemukan. Kebisingan barusan hanyalah rakun kecil yang lucu. Ketegangan di hatinya akhirnya lega. Anna duduk di bawah pohon dan tertidur. Ia tidak tahu sudah berapa lama. Sebuah suara di langit membangunkannya. Anna mendongak. Itu adalah pesawat yang lewat. Dia melihat harapan. Baik berteriak minta tolong, maupun mengejar pesawat. Tapi dia tidak menyadarinya di bawah kakinya. Sayangnya jatuh ke dalam gua sedalam ratusan meter. Ketika Anna perlahan bangun, menemukan bahwa tubuh bagian bawahnya telah ditekan oleh batu yang berat. Pikirkan anak dalam kandungannya. Wanita yang menahan rasa sakit yang hebat menarik kakinya dari batu. Dia mencoba memanfaatkan tembok. Berpegang teguh pada tebing yang menonjol untuk memanjat. Tapi tubuhnya yang lelah membuatnya tak punya kekuatan lagi. Untungnya, saat Anna meraba-raba di dalam gua, dia menemukan jalan. Ketika dia mengikutinya keluar, dia menemukan bahwa ini adalah tebing vertikal. Tepat ketika dia menemukan jalan keluarnya, kemudian batu di bawah kakinya retak. Anna jatuh langsung ke bawah tebing. Tunggu sampai dia bangun. Seluruh badannya memar. Kaki kirinya juga kehilangan perasaan juga. Anna menanggung rasa sakitnya. Dia menggunakan ranting untuk membuat tongkat. Meraba-raba mengikuti ke satu arah. Tapi semua barang miliknya tertinggal di dalam gua. Pada titik ini, Anna juga tahu bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mendengarkan suara dari jauh, dia menemukan sebuah sungai. Simpan secercah harapan terakhir. Anna menemukan cabang yang tebal. Lalu lompat ke air. Hanyut mengikuti arus sungai. Turun secara bertahap. Tapi arus yang kuat membuat Anna kehilangan semua kekuatannya. Ranting kayu di tangannya juga tidak ada lagi. Sama seperti itu. Anna kenyang dengan air dari sungai yang mengambang di atas air. Tidak tahu sudah berapa lama. Wanita terjebak di sungai ditemukan oleh nelayan. Dengan bantuan 2 orang, wanita itu akhirnya bangun. Beberapa bulan kemudian, Anna berkumpul kembali dengan suaminya. Bersama-sama menyambut anak pertama mereka bersama.